Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ini teman-teman dari Pasundan, Muslim semua enggak ya? Ada yang non-Muslim mungkin? Ada enggak? Atau Muslim semua? Atau telah belum bergabung ke Zoom? Baik. Atau perlu saya absen? Ya, saya tidak mau ngabsen satu-satu ya. Saya anggap saja semuanya hadir. Sekali lagi ada di psikologi materinya, jadi nanti kita juga akan sharing di psikologi lagi insya Allah materi pertemuan hari ini. Ini bulan puasa dan kita tidak akan lama-lama kayaknya untuk ketemuan di Zoom. Saya akan menyampaikan beberapa hal pokok terkait materi kita tentang zakat. Lalu kemudian nanti sebagai UTS, jadi saya tidak berencana untuk membuat tugas yang macam-macam sebenarnya. Kalau misalnya nanti Anda setuju ya, ini UTS-nya nanti kita buat tertulis ini. Nah, terus kemudian nanti untuk tugas akhirnya nanti satu aja nanti ujian akhir itu untuk diganti dengan makalah gitu ya. Satu saja makalahnya di ujian akhir nanti. Baik, hari ini seperti saya sampaikan tadi kita akan bicara tentang zakat. Aduh, sini ya lemas ya nyampaikan ya. Ayo ya. Oleh ya. Aku kari ngrungokke karo turu ya, aku kan kudu ngomong iki. Baik, materi kita tentang zakat ya hari ini dan materi di buku Filantropi Islam tentang zakat itu ada. Nanti silakan juga dicek materi detailnya. Saya akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya umum saja sebenarnya ya. Masih ada banyak yang belum masuk. Oke, jadi dibandingkan dengan yang lain-lain, bisa tampil. Tadi malah ada error ini. Jadi dibandingkan dengan yang lain-lain ya, dengan apa namanya, dengan kenapa ini enggak muncul teksnya ini? Ya, ini mungkin error karena di-share di bentar ya. Jadi dibandingkan dengan misalnya kemarin kita bicara tentang kurban ya, terus kemudian dibandingkan dengan materi apa filantropi yang lain, zakat itu yang paling populer sebenarnya ya, paling populer, paling katakanlah paling dipakai gitu ya dalam pengertian filantropi ya. Sehingga kadang kalau kita bicara tentang lembaga filantropi Islam misalnya, maka kita bicara tentang zakat gitu ya. Lembaganya adalah lembaga amil zakat, Basnas dan yang sejenisnya. Jadi misalnya Lazisnu, Lazismu, rumah zakat, yatim mandiri dan seterusnya. Jadi namanya saja misalnya sudah rumah zakat gitu. Seolah-olah filantropi Islam itu memang hanya terkait dengan zakat gitu tadi gitu ya. Jadi tidak menyangkut hal-hal lain sehingga lembaganya adalah lembaga zakat itu. Nah, ya kalau ini error, yang nggak bisa saya perbaiki, nanti kita skip aja nggak apa-apa. Jadi maka di buku ini sebenarnya saya tidak menempatkan zakat di yang pertama karena
Ya tadi karena memang ya sudahlah, orang sudah tahu kalau zakat itu adalah filantropi Islam. Nah, maka kemudian saya alihkan pembahasan pertamanya adalah kurban biar orang juga memberikan perhatian kepada kurban. Gitu ya. Nah, zakat ini kalau dalam agama Islam itu adalah semacam ajaran yang menekankan bahwa agama itu sebenarnya tidak hanya urusan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Zakat itu menunjukkan bahwa beragama menurut Islam itu juga menyangkut manusia, menyangkut orang lain, gitu ya. Tidak hanya kamu sholat. Jadi kan beberapa agama itu memang hanya menekankan itu, menekankan relasi antara manusia dengan Tuhan dan seterusnya ya. Jadi tidak menekankan bahwa agama itu juga berurusan dengan manusia yang lain. Nah, zakat adalah contoh nyata bahwa agama Islam itu adalah agama yang terkait dengan kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini. Makanya doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Islam itu selalu mencoba menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat itu, antara urusan Tuhan dengan urusan manusia. Nah, karena itu tidak bisa semata-mata kalau kamu pengen jadi orang soleh, terus kamu hanya cuman rajin sholat saja gitu ya. Ya, jadi kita hanya menekankan aspek-aspek yang ritual saja, tidak. Ya, jadi kita juga berkeinginan untuk menunjukkan bahwa aspek Islam itu juga ada aspek-aspek yang sifatnya sosial itu tadi. Bahkan dalam dalil-dalil yang kita kutip seperti ini, misalnya zakat dan sholat itu satu paket. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Kan? Jadi zakat dan sholat itu adalah satu paket, tidak dipisah. Kewajiban membayar, menegakkan sholat itu juga terkait dengan kewajiban membayar zakat. Ya. Maka di dalam ayat itu orang bisa mengambil pelajaran bahwa tidak boleh seorang muslim itu hanya ngurusi sholat saja. Nah, kita bisa skip itu ya, dalilnya itu. Kalau dari segi pengertian tentu saja zakat itu zakai, zaki itu mensucikan, terutama adalah mensucikan harta kita, mensucikan diri kita dari kotor. Kenapa hal ini dilakukan? Karena kadang begini ya Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah Ramadan yang dimuliakan Allah, orang itu katakanlah pekerjaannya halal, seperti saya misalnya jadi dosen gitu ya. Halal kan, pekerjaan saya halal, saya tidak maling, tidak tidak korupsi katakanlah. Memang juga tidak ada korupsinya, tetapi kan mungkin ya di antara kewajiban-kewajiban saya itu tidak bisa saya tunaikan dengan baik. Jadi mungkin saya dalam melaksanakan pekerjaan saya sebagai dosen itu ada yang kurang, ada yang sengaja kurang, misalnya sengaja ngantuk, misalnya gitu ya, sengaja lemes gitu misalnya. Atau yang lain-lainnya itu nanti membuat gaji saya itu menjadi kurang halal. Ya, kurang halal itu sebenarnya nggak ada istilah kurang halal. Itu hanya istilah tasawufnya kita merasa kurang halal. Maka dengan zakat itu kita membersihkan itu. Ya, dengan zakat itu kita mencoba membersihkan agar harta yang kita miliki ini benar-benar halal. Jadi tidak mengandung hal-hal yang tidak membawa berkah. Nah, kurang lebihnya ya seperti itu saja sebenarnya tujuan utama dari kita membayar zakat itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pesannya Nabi sendiri, ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, jadi kalau Nabi itu diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak, tetapi tentu saja kita tahu bahwa akhlak itu menyangkut etika, dan etika itu tidak pernah berdiri sendiri. Yang namanya etika
akhlak itu pasti ada konteksnya, gitu ya. Contoh ya, baik dan karena etika itu baik dan buruk, gitu ya. Contohnya apa yang dianggap baik di sini tidak dianggap baik di tempat lain. Orang Amerika misalnya memanggil bapaknya tanpa nyebut bapak, begitu ya, langsung memanggil namanya. Misalnya bapaknya namanya Smith, ya panggil aja Smith. Anak manggil bapaknya Smith, gitu ya. Itu tidak apa-apa ya, tentu manggil dad, ya manggil kesayangan, tapi memanggil nama itu. Tapi kalau di Indonesia coba ya, bahkan di Indonesia itu kita dulu menyebut nama bapaknya saja itu agak berat. Orang Jawa itu misalnya kalau menggunakan apa julukan itu kan Pak Ne sama Mbok Ne, namanya sudah Pak Ne sama Mbok Ne, gitu. Pak Ne sopo ya, Pak Ne anak-anak anak-anak sopo, anak-anak bapak jadi bulat. Tapi itu adalah upaya untuk menghindari kevulgaran dalam apa ya, berurusan dengan nama orang yang dihormati. Oke, ya. Ini terkait dengan dalilnya, nanti silahkan dibaca lagi. Nah, ini yang penting untuk digarisbawahi adalah wajib zakat. Ya, zakat diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka. Tidak peduli apakah mereka masih kecil atau orang gila, gitu ya. Jadi masih kecil atau orang gila semuanya adalah wajib zakat. Nah, ini pendapat mayoritas ulama, meskipun sebagian kecil ada yang mengatakan bahwa orang gila dan anak kecil tidak wajib zakat. Tetapi mayoritas mengatakan ya zakat itu wajib, ya, termasuk kepada orang gila tadi. Nah, kalau orang gila gimana membayar zakatnya? Ya tentu walinya, keluarganya. Anak kecil juga begitu. Kewajiban itu ada pada walinya atau keluarganya, gitu ya. Jadi tidak langsung si orang gilanya tentu yang membayar, tetapi cukup adalah orang tuanya, walinya, keluarganya itu yang membayar zakat dari si anak itu, gitu ya. Jadi orang non Muslim tetapi tidak wajib membayar zakat. Jadi kalau ada orang non Muslim di negara Islam, maka dia tidak wajib membayar zakat. Nah, dulu pada zaman khilafah namanya adalah jizyah, ya. Ada namanya jizyah dan fai. Jizyah yang untuk pajak orang non Muslim itu namanya jizyah. Jadi mereka diberi kewajiban membayar sekian persen dari penghasilan mereka kepada negara khilafah sebagai ganti dari jaminan keselamatan yang mereka miliki sebagai warga negara di negara Islam. Hukumannya ya tentu kalau ada khalifah ada hukumannya ya, tapi kalau di Indonesia ya tidak ada hukumannya karena di Indonesia tidak ada khalifahnya. Adapun barang yang dikenai zakat itu ada 5 menurut kitab-kitab fikih tradisional ya. Menurut Fathul Mu'in misalnya yang dikenai zakat itu 1 emas dan perak. Ya, ketika telah mencapai nisab dan haulnya. Nisab dan haulnya nanti kita bicarakan khusus. Lalu kemudian harta perdagangan juga senilai emas, nisabnya akhir haul, akhir tahun. Lalu kemudian yang ketiga adalah tanaman seperti beras, gandum, jagung, anggur gitu ya. Itu juga kena wajib zakat. Ternak juga begitu, nanti ada hitungannya sendiri kalau sapi berapa, kalau kambing berapa dan seterusnya. Lalu badan, zakat fitrah ya. Nah, dalam klasifikasi yang dibuat Wahbah Zuhaili itu juga ada, nanti silakan dicek. Ya, ini agak sedikit berbeda karena Wahbah Zuhaili memasukkan, kalau kita bandingkan dengan di atas, misalnya ada pertanian dan perkebunan yang dibuat secara khusus di situ. Pertanian dan perkebunannya, kemudian barang tambang dan temuan. Nah, itu barang tambang dan temuan tidak masuk. Ya, barang tambang itu karena banyak ya, sebenarnya tidak hanya emas perak kan. Sekarang misalnya zaman baterai elektronik ya. Sekarang ada HP, ada hampir semua alat elektronik membutuhkan baterai. Tambang litium, nah misalnya gitu. Litium itu harganya sekarang kurang lebih hampir sama dengan perak. Jadi kita bisa mengenakan zakat pada barang-barang tambang itu.
Tapi tentu saja yang bisa dikenai adalah manusianya ya. Kalau negara mungkin tidak bisa karena misalnya tambang itu milik PT Inalum. PT Inalum itu negara bukan manusia, jadi mungkin tidak kena zakat. Oke, kita skip lagi langsung ke zakat fitrah. Saya pernah menanyakan ini di awal ya, di awal kuliah kelihatannya kalau nggak salah. Nah, tetapi begini, yang perlu digarisbawahi soal zakat fitrah, zakat fitrah ini adalah zakat yang diwajibkan pada semua orang tanpa terkecuali. Kalau dia muslim, maka dia wajib membayar zakat, termasuk yang masih kecil, orang tuanya yang membayarkan. Budak pun, jadi kalau dia tidak merdeka, tapi kalau dia itu budak, maka tuannya yang berkewajiban membayar zakat si budaknya. Nah, itu dalilnya. Farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin dan seterusnya. Lalu kemudian yang perlu digarisbawahi adalah waktu wajibnya. Mungkin ada yang salah paham atau kurang jelas. Karena kadang dalam prakteknya sekarang ini misalnya kita pas Ramadan ini sudah ada yang mulai membayar zakat fitrah. Sudah ada panitia yang minta agar zakat fitrahnya dibayarkan ke mereka dan seterusnya. Nah, sebenarnya waktu wajib itu waktu yang orang diwajibkan membayar zakat fitrah. Itu ada ketentuan khususnya. Kalau Imam Abu Hanifah, waktu wajibnya adalah terbitnya fajar Syawal. Jadi tanggal 1 Syawal pada saat sholat subuh, nah itu wajib. Nah, sementara kelompok mayoritas fuqaha berpendapat bahwa puasa diwajibkan sejak terbenamnya matahari terakhir bulan Ramadan. Bedanya di mana? Yang satu itu wajib itu mulai maghrib itu. Maghrib Anda mulai takbiran itu mulai wajib. Nah, Abu Hanifah enggak, setelah subuh. Jadi subuh baru kemudian wajib. Nah, apa implikasi dari perbedaan ini? Implikasinya adalah kalau Anda mengikuti pendapat Abu Hanifah, lalu kemudian ada orang meninggal sebelum sholat fajar atau sebelum sholat subuh, maka ia tidak kena kewajiban membayar zakat fitrah, nggak ngutang gitu ya. Tapi kalau Anda mengikuti pendapat mayoritas fuqaha, ada orang meninggal pada saat sholat isya, jam isya, ya berarti dia itu wajib membayar zakat fitrah. Orang yang meninggal itu wajib membayar zakat fitrah karena pas dia mati itu sudah masuk waktu wajib zakat fitrah. Jadi gitu ya. Mengapa ada perbedaan ini? Yang satu fajar bulan Syawal setelah sholat subuh, dan yang satu adalah pada saat terbenamnya matahari terakhir bulan Ramadan. Jadi itu sama dengan tanggal 1 Syawal awal pada saat maghrib. Sebab itulah dinamakan fitr, berbuka, yaitu zakat karena berbuka puasa terakhir. Nah, itu yang menurut pendapat kelompok yang kedua ya. Sementara waktu membayarkannya itu boleh sebelum itu ya. Jadi walaupun wajibnya adalah tadi setelah maghrib atau setelah subuh tanggal 1 Syawal, tapi membayar zakat itu boleh kapan saja selama bulan Ramadan ya. Ya, waktu idealnya tentu sebelum sholat Idul Fitri, itu batas akhir maksimalnya sebelum khotib naik mimbar. Nah, tetapi orang di Indonesia biasanya seperti saya sampaikan tadi sudah membayar zakat fitrah ini sebelum jauh-jauh hari ya. Jadi sebelum Syawal, sebelum akhir Ramadan sudah dibayarkan, dan itu tidak apa-apa karena itu boleh. Soal wajibnya sih belum wajib, tapi itu sudah boleh. Nah, zakat fitrah dibayar dengan apa? Tentunya yang umum itu dibayar dengan makanan. Ya, kalau soal ini tidak ada perbedaan pendapat. Ada yang berupa kurma, ada yang berupa beras, jagung, atau tergantung makanan pokoknya apa. Tetapi yang jelas itu disepakati bahwa membayar dengan makanan itu boleh. Nah, bagaimana kalau dibayar dengan selain beras? Nah, gimana itu? Ada pembahasan tentang zakat menggunakan uang ya. Kayaknya nggak ada di sini, tapi saya lupa. Tapi ingat saya nulis kok itu. Ya, boleh nggak membayar dengan uang?
Ya, tentu saja ulama berbeda pendapat lagi-lagi ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya, tergantung dari Anda sendiri. Anda mau ikut pendapat yang mana. Saya termasuk yang membolehkan. Karena apa? Karena pada prinsipnya itu kalau saya harus membayar dalam bentuk zakat beras, gitu ya. Saya kan tidak urung dan tidak bukan juga harus membeli beras karena saya bukan petani ya. Nah, nanti saya beli beras, berasnya malah dikumpulkan di amil, yang itu kemungkinan dicampur-campur gitu ya. Jadi dicampur-campur antara beras jenis bagus, jenis jelek yang mungkin itu secara rasa apa itu malah menurunkan kualitas berasnya. Jadi menurut saya itu mungkin mending saya sebagai sebagai orang yang memang tidak membayar, tidak punya penghasilan berupa beras, itu kemudian membayar dalam bentuk uang gitu ya. Nah, jadi ini hanyalah salah satu alternatif saja kalau misalnya kita tidak bisa membayar dalam bentuk uang gitu ya. Jadi Anda boleh membayar, tidak bisa membayar dalam bentuk beras sehingga Anda bisa membayar dalam bentuk uang itu ya. Nah, ini terkait dengan zakat fitrah. Tolong dibedakan ya antara zakat fitrah ini dengan zakat mal. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang filantropi, yang lebih relevan untuk dibicarakan itu sesungguhnya adalah zakat mal ini, bukan zakat fitrah. Kenapa? Karena zakat fitrah itu jumlahnya tidak banyak sebenarnya kalau dihitung ya. Saya hitung kalau dibandingkan korban bahkan mungkin lebih banyak korban. Zakat fitrah itu hanya satu rumah katakanlah 30 sampai 50 ribu gitu ya, 50 ribu terus nanti sekarang keluarga rata-rata keluarga kecil ya, paling maksimal 250 ribu gitu. Ya, kalau dihitung se-Indonesia sih juga banyak ya, 250 ribu itu kalau penduduk Jogja itu 7 juta ya itu sudah berapa miliar itu, 250 ribu kali 1 juta aja udah 2,5 miliar. 2.000 sudah 5 miliar ya, besar juga kalau dikumpulkan semuanya ya. Tetapi akan lebih besar kalau kita bicara tentang zakat mal ini. Nah, terkait dengan zakat mal, berbeda dengan zakat fitrah, tidak semua orang tentu diwajibkan membayar zakat mal. Dan yang dikenakan memang bukan orangnya kalau zakat mal itu. Jadi kalau zakat fitrah tadi dikenakan kepada orangnya, manusianya, tapi kalau zakat mal itu memang dikenakan kepada barang, benda, produk pertanian yang memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku itu. Ada syarat kepemilikan, syarat jumlah, dan syarat waktu. Nah, itu nanti silakan dibaca detailnya. Tapi zakat mal ini sekali lagi bedanya dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu dikenakan terhadap manusia, zakat mal itu dikenakan terhadap mal atau bendanya. Kalau zakat fitrah itu setahun sekali, jumlahnya sudah tetap segitu. Nah, zakat mal itu yang tetap adalah persentasenya. Nah, nanti jumlahnya bisa naik turun tergantung dari berapa harta yang kita miliki. Ada juga yang waktunya itu tidak setahun sekali tapi tiap panen, misalnya pertanian. Petani itu sekarang kalau nanam padi bisa setahun 3 kali, jadi tiga kali zakat itu. Nah, oke. Istilahnya ya, yang perlu diketahui kalau pemilik zakat itu disebut kepemilikan ya, al-milk tam kalau dalam bahasa Arabnya ya. Tapi kalau secara jumlah ini yang disebut dengan nisab. Nisab. Nah, jumlah minimal harta untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau kamu punya harta di bawah nisab berarti kamu tidak wajib membayar zakat. Ini ukuran yang menurut hadis ya. Di menurut hadis itu ukuran minimalnya adalah 40 dirham. 40 dirham sama dengan 5 ekor unta. Nah, jadi hadis itu makanya disebut mewakili 3 kelompok tadi ya, yang dikenai zakat yaitu logam mulia dan tanaman binatang ternak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fi maduna khamsi awsaq awaqin shadaqah wa laisa fi maduna khamsin zaudin shadaqah wa laisa fi maduna khamsi awsaq shadaqah. Ada uqiyah, zaud dan wasq. Satu uqiyah itu 40 dirham.
Satu zaud itu 1 ekor unta. Nah, 1 wasek itu 60 sok. 60 sok itu ukuran beras pada zaman dulu ya. Kalau sekarang kan ulama mencoba menafsirkan itu dengan berapa? Kalau kita zakat itu sekarang ada yang berpendapat 2,5 kilo, ada yang berpendapat 2,75 kilo. MUI mengambil yang 2,75 kilo. Nah, itu yang dinamakan dengan ukuran-ukuran zakatnya ya. Kita garis bawahi lagi soal nisab ya. Kenapa ada nisab itu? Karena ada hadis dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, di awali hadzal hadis qala fa idza kana telah kami ata dirham wa hala, mi'ata dirham wa hala. Mi'ata dirham itu 100 dirham, wa hala itu dan genap 1 tahun. Fa fiha khamsatu dirham wa laisa 'alaika syai'un. Yakni fil dhahab hatta yakuna laka 20 dinaron. Fa idza kana laka 20 dinaron wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha nisfu dinarin. Fa mazada bi hisab bidzalik. Jadi kalau uangnya hanya sedikit ya enggak wajib zakat. Tapi kalau sudah mencapai 20 dinaron selama 1 tahun, nah itu wajib membayar zakat nisfu dinarin, yang besarnya adalah 1/2 dinar. Ini hadisnya yang dijadikan dasar para ulama untuk menetapkan nisab emas ya. Nah, kalau haul itu 1 tahun. Tadi ya sama hadisnya sama tadi. Ada di hadis itu hala. Disebutkan di hadis itu ada hala. Nah, hala itu mana? Hala. Nah, ini. Wahala 'alaihal haulu. Nah, ini 1 tahun. Itu yang menurut hadisnya ya. Nah, haul. Nah, untuk emas dan perak, kewajiban zakat muncul ketika jumlah yang mencapai nisab tersebut utuh di awal, di tengah, dan di akhir tahun. Jadi harus utuh terus uangnya. Jadi kalau pas akhir tahun jumlahnya kurang dari 96 gram, ya tidak wajib zakat. Bisa nggak kita misalnya menyiasati ya, emas itu 96 gram, tapi biar tidak kena zakat, pada bulan ke-11 kita jual. Misalnya jual yang 15 gram, terus kemudian nanti beli lagi. Ya kalau niat boleh saja niat untuk menyiasati itu, namanya juga niat ya. Persoalannya kan sekali lagi zakat itu persoalan apakah kita itu mau mensucikan diri kita atau tidak gitu. Jadi niat utamanya oleh sebab itu adalah memang mensucikan, bukan untuk bukan untuk caranya pinter-pinteran ngapusi begitu. Oke. Dan zakatnya adalah 2,5%. Itu yang pokok. Saya kira untuk ternak dan seterusnya tidak perlu saya bahas secara rinci. Saya tidak tahu masih ada yang beternak enggak sekarang itu mahasiswa IKS atau yang pekerjaannya misalnya ngarit gitu ya. Kalau punya harta berupa ternak, nah nanti silahkan dibaca bukunya itu untuk kemudian dizakati, dibayarkan pada teman-temannya yang membutuhkan di sini. Saya kira itu. Baik, silakan kalau ada yang mau komentar. Seperti saya sampaikan, kita highlight saja. Nanti setelah ini Anda baca materi tentang zakat itu dan saya sudah menyiapkan tes tulisnya di Schoology. Saya mungkin Pak kalau boleh. Monggo silahkan. Tapi mungkin ini sedikit, ini masih tentang zakat tapi mungkin sedikit di luar dari materi yang Bapak sampaikan. Boleh. Ya. Jadi kan minggu lalu itu saya sempat membaca satu jurnal tentang zakat. Jurnal itu berbicara mengenai polemik pengelolaan zakat di Indonesia. Nah, di jurnal itu kan disebutkan bahwa di Indonesia itu pengelolaan zakat itu kan dilakukan oleh 2 lembaga. 1 lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau Baznas. 2 itu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau LAZ. Tapi kemudian katanya antara Baznas dengan LAZ ini terjadi polemik karena katanya Baznas itu memiliki keistimewaan, memiliki kewenangan yang luar biasa besar dibandingkan LAZ.
salah satunya misalnya untuk membentuk laz saja itu masyarakat harus mendapatkan rekomendasi dari Basnas. Nah, itu salah satunya, Pak. Nah, kalau melihat polemik seperti ini, saya kira pemerintah melakukan ini kan pastinya semata-mata itu hanya untuk agar memastikan pengelolaan zakat di Indonesia itu kan terpadu dan menghindarkan masyarakat lah dari kerugian-kerugian yang dialami apabila nanti ada pengelolaan zakat yang kurang cermat. Tapi kan saya sendiri tidak bisa menutup mata dari polemik ini. Nah, kiranya terkait dengan polemik itu seperti apa ya Pak menurut Bapak? Ya, Kemudian yang kedua gitu Pak, ini berangkat dari ini pernyataan bahwa membentuk Laznas itu harus mendapatkan rekomendasi dari Basnas. Nah, ketika ada masyarakat yang membentuk LAS tanpa mendapatkan rekomendasi dari Basnas, kok saya berpikir bahwa LAS ini kemudian akan menjadi ilegal lah, istilahnya itu menjadi ilegal. Nah, untuk LAS atau lembaga pengelola zakat yang tidak mendapatkan rekomendasi dari Basnas ini itu nanti seperti apa ya Pak pengelolaannya? Apa memang harus dihindari atau memang ya tanpa rekomendasi itu tetap bisa kita jalankan gitu Pak. Kita bisa menggunakan LAS yang tidak mendapatkan rekomendasi untuk menyalurkan zakat kita gitu Pak. ya. Itu dua hal Pak. Baik, yang pertama sebenarnya urusan zakat itu kan sudah diatur oleh undang-undang ya. Kita pernah pernah ada kontroversi dulu sebenarnya terkait dengan undang-undang zakat itu, terutama waktu itu terkait dengan pasal pidana. Jadi kalau ada orang yang menarik zakat di luar badan yang diizinkan oleh pemerintah, maka dia bisa dikenai tindakan pidana. Lalu kemudian waktu itu memicu kontroversi protes yang sangat besar karena menurut yang tidak setuju dengan pasal itu, mereka yang di rumah seperti di desa-desa itu ya, itu kan banyak yang mengelola zakat, mengumpulkan zakat, dan memang tidak selama ini prakteknya ya baik-baik saja dan tidak tidak punya izin mereka. Saya nggak mau nyontoh yang jauh-jauh ya, misalnya mertua saya itu kiai di kampungnya dan setiap malam Idul Fitri itu misalnya orang-orang itu mengalokasikan gitu ya zakat fitrah mereka itu sebagian untuk kiai gitu ya. Jadi ada praktek di situ. Walaupun di depan rumah mertua saya itu ada tim dari desa yang pengumpul zakat dari desa, tetapi orang itu datang sudah membawa 2 kantong zakat, yang satu diserahkan ke desa, yang satu nanti diserahkan kepada mertua saya misalnya gitu. Nah, karena itu dulu waktu ada pasal pemidanaan terhadap orang yang mengelola zakat tanpa izin, itu diprotes keras. Nah, pasal itu kalau nggak salah sudah dihapus ya. Jadi pasal yang pemidanaan itu sudah dihapus. Tetapi fungsi Basnas dan Lasnas itu tetap dipertahankan. Hanya yang dihapus itu hanya soal tadi ya, soal ini pemidanaan. Jadi kalau Anda baca pasal 36 itu, nah, tidak ada di situ mengenai orang yang dipidana, itu enggak ada. Ini pasal 37, setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menjualkan, atau mengalihkan zakat keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. Setiap orang dilarang dengan setiap bertindak selaku amil melakukan pengumpulan atau pendaya gunaan zakat tanpa izin yang berwenang. Jadi pasal larangannya itu masih ada, tetapi di pidananya ini saya tahu dulu pidananya itu, nah ini ya, ternyata masih ada pasal pidananya ya. Anda lihat ketentuan pidananya itu, setiap orang yang sengaja melawan hukum tidak melakukan, itu distribusi, bentar. Orang yang dengan sengaja melawan hukum, maksud nggak ada. Ya, jadi pasal yang melarang pengumpulan terutama itu sudah tidak ada ini. Ya, jadi yang itu tidak ada memang, berhasil karena waktu itu memang diprotes ya. Tapi yang diberi sanksi ini kayaknya hanya menyangkut kepada lembaga-lembaga tadi gitu. Nah, jadi peraturannya terkait dengan sanksi itu ada di undang-undang ini. Nah, yang
Anda tanyakan terkait dengan izin, itu sebenarnya lasnas itu hanya soal administrasi saja kok ya sebenarnya. Karena memang kita harus realistis bahwa zakat itu potensinya sangat besar sekali. Uangnya sangat besar sekali. Dan penyalahgunaan zakat itu sering terjadi. Saya nggak tahu, tapi di tempat saya dan sampai sekarang juga saya lihat masih ada orang itu datang ke rumah-rumah misalnya, mengaku dari pesantren ini, pesantren itu minta sumbangan zakat ya misalnya. Ya, mereka ini siapa? Gitu. Datang, ada yang ngaku dari Madura, ada yang ngaku dari Pantura gitu ya, datang ke sini untuk mengambil zakat. Nah, karena itu undang-undang zakat itu bertujuan untuk menertibkan praktek-praktek itu. Nah, Basnas sendiri hanya hanya koordinasi sifatnya. Jadi misalnya di UIN Sunan Kalijaga itu ya, kita punya las di UIN Sunan Kalijaga dan setiap unit itu punya las. Nah, yang bertujuan untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkan. Nah, tetapi memang diwajibkan sekarang itu untuk lapor ke Basnas. Jadi potongan zakat yang dikenakan ke pegawai negeri, misalnya saya, misalnya gitu, kwitansi potongannya itu nanti yang mengeluarkan Basnas. Nah, dengan kwitansi itu juga saya bisa mengajukan keringanan pajak. Jadi dikeluarkan oleh Basnas. Nah, jadi Lasnas itu adalah upaya pemerintah untuk menertibkan, dan sejauh yang Anda baca di pasal 18 itu, ya saya kira itu sudah sangat baik ya. Hanya boleh dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam. Nggak boleh yang tidak jelas bentuknya, personal apalagi itu narik zakat. Berbentuk lembaga badan hukum. Ini terkait dengan pertanggungjawaban tadi. Mendapat rekomendasi dari Basnas karena memang yang profesional, punya indikator, punya ahli, yang punya pengalaman untuk mengelola zakat itu ya Basnas. Memiliki pengawas syariah, yaitu hanya lembaga yang di dalamnya ya. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan terusnya yang nanti ya tadi sumbernya tentu adalah rekomendasi dari Basnas itu. Nah, saya kira itu ya, kalau terkait dengan kontroversi itu, sejauh yang terjadi, itu kontroversi ketika undang-undang zakat ini dibuat atau sebelumnya. Mungkin Anda bisa menyebutkan itu artikel tahun berapa itu? Ditulis tahun berapa? Saya tuh lupa, tapi artikel itu, jurnal itu saya kira masih baru lah, soalnya kan masih. Ya sebenarnya baru, tapi kadang penulisnya itu enggak. 2016 kalau nggak salah Pak. Jadi sekitar tapi, masih 5 tahun lah. Ya penulis itu ya, penulis Indonesia itu saya biasa mengelola jurnal ya. Penulis Indonesia itu biasa telat, jadi ya kadang tidak selalu update ya. Dicek saja dia apakah penelitiannya itu pra Undang-Undang Nomor 23 ini atau sebelum Undang-Undang 23 ini. Terus kemudian apakah itu penelitian lapangan, penting juga untuk Anda cek, karena kadang peneliti kita itu tidak melakukan penelitian tapi hanya opini, misalnya ya. Apakah dia penelitian lapangan, punya data di mana kontroversi itu terjadi, terus kemudian bagaimana di prakteknya gitu. Ya kalau ada data-data begitu, ya kita kritisi saja apakah tulisannya itu memang kredibel untuk dijadikan referensi atau tidak. Ini ada pertanyaan dari chat, Imeliana Diniken Tari Imal. Ini benar ya saya bacanya ya. Imeliana Diniken apa Diniken? Diniken Tari. Oh ya wis. Pokoknya gitu ya. Saya mau nanya, kalau zakat harta yang diberikan ke saudara, enggak apa-apa. Zakat fitrah kan maksudnya itu, atau zakat yang lain saya tidak tahu. Tetapi kalau pertanyaannya gimana ya Pak, itu kalau misalnya tanya hukumnya boleh. Bahkan dalam Islam itu prioritas harus diberikan pada kerabat dekat. Ya. Kita itu kalau misalnya mau sedekah, yang paling baik memang diutamakan pada kerabat. Jangan sampai kamu memberi orang lain tapi saudaramu sendiri kekurangan dan kemiskinan, itu enggak baik. Karena kalau dengan saudara sendiri itu pahalanya kan dua, ya. Pahala sedekahnya yang pertama, yang kedua pahala silaturahimnya. Di pahalanya dua. Kalau zakat atau sedekah itu diberikan kepada
kerabat-kerabatnya. Gitu ya, Mbak Email. Ada lagi? Oh, enggak ada. Oke. Baik. Kalau tidak ada kita cukupkan sekali lagi untuk ujian tesnya nanti di Schoology. Saya akan buka soalnya mulai nanti malam, deadline-nya besok malam gitu ya. Soalnya ada 10, semuanya multiple choice. Jadi tidak ada yang isi, tinggal Anda pilih saja jawabannya. Tetapi harapan saya Anda sudah membaca dulu materi yang ada di buku itu sebelum mengerjakan, karena waktunya kita batasi maksimal 15 menit itu nanti untuk mengerjakan soal pilihan itu. Tinggal klik gitu saja ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sehat-sehat selalu, puasanya diberi keberkahan, rampung sampai hari raya. Alhamdulillah ini lebarannya tinggal 28 hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya.